Kami dari kelompok 243 akan mempresentasikan hasil RPL kami. Tujuan percobaan kami yang pertama adalah merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena GGL. Yang ketiga, menentukan pengaruh kecepatan putaran magnet dengan energi listrik yang dihasilkan. Yang keempat, menentukan pengaruh jumlah lilitan dengan energi listrik yang dihasilkan. Dan yang kelima, menentukan pengaruh perubahan flux magnet terhadap kekuatan tegangan. Salah satu cara untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik adalah menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnet yang digagaskan oleh Michael Faraday. Gaya gerak listrik yang timbul akibat perubahan flux magnet disebut dengan GGL induksi. Hubungan antara perubahan flux magnet dengan GGL induksi dijelaskan dengan persamaan hukum Faraday, yaitu GGL induksi sama dengan min perubahan flux magnet per perubahan waktu. Jika kita memakai persamaan tersebut pada sebuah N lilitan kawat, maka sebuah tegangan gerak elektrik muncul di dalam setiap lilitan dan tegangan gerak ini harus dijumlahkan. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul memiliki arah yang menentang perubahan yang dihasilkan. Tanda negatif di dalam hukum Faraday menunjukkan penentangan arah ini. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi, yaitu kecepatan perubahan medan magnet, banyaknya lilitan, dan kekuatan magnet. Dalam percobaan ini, dilakukan perubahan dari energi mekanik ke energi listrik. Energi mekanik didapat dari suatu gerak yang menggunakan prinsip energi kinetik rotasi. Secara umum, inersia rotasi yang lebih kecil berarti rotasinya akan lebih mudah. Selain itu, hubungan antar roda digunakan dalam percobaan ini berupa sistem tak langsung yang menggunakan rantai atau tali. Hubungan roda-roda pada sistem tak langsung melibatkan kecepatan linier roda I1 dan roda 2 bernilai sama, tetapi kecepatan sudutnya akan berbeda. Hubungan antar roda yang mengaruhi akselerasi dan kecepatan maksimum akan menimbulkan gaya torsi pada partikel tersebut. Selanjutnya saya akan membahas prosedur percobaan dan juga cara kerja dari alat tersebut. Nah, sebelum melakukan percobaan tentunya ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu pertama penanda ban, timer, rangkaian lampu, dan juga 2 kamera. Nah, percobaan ini dilakukan dengan memutar pedal pada sepeda. Nah, pemutaran pedal sepeda ini dapat menggerakkan rangkaian magnet tadi, sehingga magnet dapat berputar di dalam kumparan tersebut pada kecepatan tertentu. Nah, pemutaran pedal sepeda dilakukan hingga lampu pada rangkaian itu menyala. Nah, di saat dirasa kecepatannya sudah konstan nih, kita lepas, sehingga dibiarkan dia memutar sendiri hingga roda tersebut benar-benar berhenti dan data dapat dikumpulkan saat roda berhenti. Nah, pada percobaan ini dilakukan pada jumlah lilitan 1000 itu dilakukan dengan variasi jari-jari roda penggeraknya pada 4,5 cm dan 8,5 cm, dan pada jumlah lilitan 800 itu dilakukan pada jari-jari roda penggerak 4,5 cm. Pertama-tama, untuk menghitung berapa GGL induksi, kami menggunakan persamaan berikut. Persamaan ini kami dapatkan dari hukum Faraday-Lenz yang disesuaikan dengan generator yang telah kami buat, di mana GGL induksi dihasilkan akibat adanya perubahan sudut vektor medan magnet terhadap vektor normal area dengan perubahan waktu. Lalu, untuk menghitung daya masukan, kami menggunakan persamaan berikut. Persamaan ini kami dapatkan dari persamaan energi kinetik dan momen inersia, di mana kecepatan sudut dari roda penggerak kami dapatkan dari persamaan untuk roda yang saling berhubungan. Sedangkan, untuk mengikuti daya keluaran, kami menggunakan persamaan daya untuk energi listrik, yaitu ini, di mana epsilon itu adalah besarnya GGL induksi, dan I adalah kuat arus yang mengalir pada lampu yang ada pada tabel. Dari kedua hasil daya tersebut, kami dapat menghitung efisiensi dengan membagi daya keluaran dengan daya masukan lalu dikalikan dengan 100%. Saya Rifda akan menjelaskan mengenai analisis percobaan.
Dalam percobaan, generator yang dibuat memiliki spesifikasi 1000 lilitan kumparan tembaga serta 12 magnet. Magnet-magnet ini dihubungkan dengan obeng dan roda penggerak yang terbuat dari infraboard dan kardus. Roda penggerak memiliki massa 22,5 gram dan diameter 4,5 cm yang kemudian dihubungkan dengan roda belakang sepeda menggunakan pita sepanjang 3,52 meter. Generator ini dapat menyalakan 1 lampu berwarna kuning dan 9 lampu berwarna merah yang dipasang secara paralel. Energi listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu berasal dari perubahan flux magnet yang disebabkan perubahan sudut antara vektor medan magnet dengan vektor normal luasan kumparan terhadap waktu. Akibatnya, fungsi tegangan bersifat sinusoidal, sehingga dapat menjelaskan mengapa nyala lampu tidak konstan. Fakta ini diperjelas dengan grafik hubungan medan magnet terhadap waktu yang selalu naik turun, seperti terlihat pada grafik ini. Berkaitan dengan efisiensi, pada percobaan didapatkan efisiensi generator sebesar 27,34% untuk roda penggerak berdiameter 4,5 cm dengan 1000 lilitan. Generator dengan roda penggerak berdiameter lebih besar memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan yang berdiameter lebih kecil, yaitu 34,75%. Efisiensi pada generator dengan jumlah lilitan yang lebih sedikit mengalami perubahan menjadi 31,34%. Daya hasil input dapat hilang sebagian akibat beberapa faktor yang tidak diperhitungkan, seperti gaya gesek, energi akibat bunyi, dan hambatan dalam kawat yang cukup besar, mengingat jumlah kumparan yang digunakan sampai 1000. Lalu, kecepatan putaran magnet divariasikan lewat 2 variasi roda penggerak. Dari teori dasar diketahui bahwa secara teoritis, roda penggerak dengan diameter yang lebih besar akan menghasilkan kecepatan putaran yang lebih lambat, sehingga butuh kecepatan linear yang lebih besar untuk menyalakan lampu. Pada roda penggerak diameter 4,5 cm dengan 1000 lilitan, tegangan maksimum yang didapat adalah 3,06 volt. Sedangkan pada diameter 8,5 cm pada jumlah lilitan dan kumparan yang sama, tegangan maksimumnya adalah 2,1 volt. Tegangan maksimum ini merupakan batas aman agar tidak merusak alat. Terdapat pengaruh jumlah lilitan terhadap keluaran energi listrik, di mana jumlah lilitan yang lebih sedikit menghasilkan tegangan yang lebih kecil pula. Hal ini terbukti dengan durasi menyalanya lampu pada generator 800 lilitan diamati sedikit lebih singkat dibandingkan generator 1000 lilitan. Waktu take cut off atau lama lampu menyala setelah dilepas tegangannya bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk mengukur pengaruh perubahan medan magnet terhadap waktu, kami menggunakan magnetometer pada aplikasi Physics Toolbox Sensor Suite. Melalui beberapa kalkulasi, didapat GGL induksi teoritis rata-rata sebesar 0,0001667 volt pada generator dengan roda penggerak berdiameter 4,5 cm dan 0,021013 volt pada generator dengan roda penggerak berdiameter 8,5 cm. Ini menandakan bahwa memang benar perubahan flux medan magnet terhadap waktu menghasilkan GGL induksi. Namun, dari hasil perhitungan teoritis dapat dilihat bahwa dihasilkan galat sebesar 99,98% pada generator dengan roda penggerak berdiameter lebih kecil dan 97,9% pada generator dengan roda penggerak yang lebih besar. Galat ini disebabkan berbagai faktor. Pertama, jarak sensor dengan kumparan yang terlalu jauh, mengingat fakta bahwa seharusnya magnetometer ada di sebelah magnet persis. Kedua, pengukuran medan magnet yang menggunakan HP menyebabkan inakurasi, karena sensor di dalam HP belum tentu sudah dikalibrasi dengan tepat. 3. Ada kemungkinan bahwa ada medan magnet lain yang diukur oleh HP, sehingga bisa mengurangi medan magnet yang berasal dari magnet yang digunakan dalam generator. Dalam percobaan kali ini, kami telah dapat berhasil merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana yang dapat menyalakan 9 buah lampu merah dan sebuah lampu LED berwarna kuning yang disusun secara paralel. Kami menemukan bahwa energi gerak dapat dikonversikan menjadi energi listrik melalui peristiwa gaya gerak listrik imbas. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa tersebut diantaranya adalah 1. Kecepatan putaran magnet, yang kedua, jumlah lilitan kawat, dan yang ketiga adalah perubahan flux magnet.